Selamat pagi, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa. Giliran siapa yang pimpin doa sekarang? Silakan. Sini. Teman-teman, mari sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang kami haturkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita tentang KKA. Namun sebelumnya, masih ingatkah materi kita sebelumnya? Rasional, ada 4. Masih ingat ada 4? Apa yang pertama? Ya, good. Kedua? Ketiga? Yaitu tentang berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, 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 tangga, tangan, 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 tangga, tangga, tangkap. Kami mau tanya nih, kira-kira masih ingat tentang AI itu apa? Arti AI itu apa? Apa? Kecerdasan buatan. Good. Bagaimana AI itu bisa bekerja? Hah? Melalui? Apakah melalui berita? Hah? Oh, perintah. Apakah melalui perintah? Kalau misalnya perintahnya buat ini, apakah langsung jadi? Misalnya buatkan saya gambar jeruk. Apakah langsung bisa jadi? Bagaimana supaya kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan? Berarti apa yang harus kamu lakukan dalam perintah tersebut? Harus apa? Harus apa? Spesifik. Kita akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu tentang kecerdasan artifisial itu sendiri. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah murid akan minta jenis-jenis AI atau neural atau general. Dan murid juga mampu menganalisis fungsi utama dari sebuah alat yang akan dipilih sendiri atau menggunakan AI yang kamu pakai. Nah, kemarin kita sudah sebutkan beberapa macam AI toh. Kita sudah pilih. Nanti aku menjelaskan apa sih arti jenis narrow AI dan general AI. Narrow AI itu berarti masih yang biasa yang kita gunakan. Narrow AI itu berarti yang masih spesifik. Contohnya Netflix. Nah, Netflix biasanya gunanya untuk apa, Nak? Apakah bisa yang lain? Hanya gunanya untuk apa? Ya nonton saja. Apalagi yang bisa kamu pakai? Google Map. Gunanya untuk apa? Ya menentukan jalan saja. Ada yang lain nggak? Tidak. General AI itu ini sebenarnya masih belum ini, karena ini dikatakan kecerdasannya hampir sama seperti manusia. Nah, nanti AI kalian akan ibu kasih tugas, yaitu membuat, di sini ada tahap-tahapnya. Kamu akan disuruh memilih AI apa yang akan kamu pakai. Kemudian apakah dia termasuk jenis narrow AI atau general AI. Kemudian di sini bagaimana praktiknya. Jadi kamu tunjuk prosesnya. Dan yang keempat, kamu akan tunjukkan bagaimana dia dari awal sampai menghasilkan hasil. Jadi langsung dipraktekkan di depan. Dan yang terakhir adalah kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi kamu akan disuruh mempraktekkan. Buatlah desain semenarik mungkin ketika kamu ingin menjual suatu barang. Terserah apa itu. Buatlah satu desain yang membuat orang tertarik membeli barang kamu. Bisa? Terserah apa itu. Modal makanan, elektronik, atau jenis pemasaran rumah, penjualan rumah, atau mobil, motor, dan terserah. Bisa? Tapi ini penjelasannya nggak terlalu spesifik. Ya terserah, kan langkah kamu dapat kayak gitu tadi gimana caranya tadi?
Nah ini toh. Ah, sudah. Ini kamu copy di Word. Kita bikin di Canva presentasi. Nggak boleh. Ini sudah penjelasannya nggak ini begini, nggak spesifik. Kamu jelaskan, ini kan brosurnya. Kamu akan jelaskan, kami buat brosur seperti ini, begini. Langkahnya apa yang kamu buat tadi, deskripsi kata-kata tadi. Itu yang spesifik namanya, nak. Makanan sehat dengan latar belakang perkebunan, tapi dia nggak ada kasih latar belakang perkebunannya. Sudah? Apa hasilnya bagaimana? Wih, luar biasa. Kirim boleh. Yang pelaksanaan tugas praktik ini apa? Apaan? Yang pelaksanaan tugas praktik Yang nomor 3. pelaksanaan tugas praktik itu maksudnya ketika kamu praktek, misalnya ini toh, gimana kamu akan tunjukkan bagaimana prosesmu pertama, itu pelaksanaan. Kalau itu kan hanya presentasi, nah. Supaya menghemat kita, kalau ada yang sama, itu berarti mewakili saja. Kita pilih yang satu ini. Pelaksanaan praktik itu bagaimana kamu melakukannya itu menghasilkan gambar, nah itu pelaksanaan praktik. Kalau analisis kerja, Analisis kerja itu berarti bagaimana proses awalnya, tunjukkan proses awalnya sampai dia menghasilkan gambar tersebut. Contohnya kamu buka Gemini, itu, kayak mana proses supaya dapat hasil gambar itu? Play. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Kali ini kami akan mempresentasikan apa itu AI, apa Copilot serta jenisnya dan langkah-langkah kami dalam membuat brosur makanan sehat serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari AI ini. apa itu? Copilot merupakan AI yang berjenis Oke, untuk kekurangan AI Copilot adalah ingatan terbatas. Artinya hanya mengingat hal-hal penting. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Seputar yang dijelaskannya. Mereka menggunakan AI apa nak? Silakan, Insan dulu. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, apa tombol perintah yang kalian ketik di aplikasi Copilot itu hingga kalian bisa mendapatkan brosur itu? Memberikan pertanyaan, saya Dian, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, apa yang membedakan Copilot dengan jenis AI lainnya, misalnya ChatGPT atau AI musik bidang? Apa yang membedakan? Yang bisa menanggapi juga boleh nak ya? Jawabannya apa nak? Kami akan menjawab. Yang lainnya perhatikan. Kalau AI Copilot, dia buatan Microsoft, cocok untuk kerja dan tugas sehari-hari, bisa dipakai di Word, Excel, PowerPoint, dan browser Edge, bisa cari info terbaru dari internet, punya fitur tambahan seperti lihat gambar, buat suara, buat podcast, dan lainnya. Kalau ChatGPT atau AI lainnya, itu buatan OpenAI, cocok untuk ngobrol santai, menulis cerita, puisi, atau model. Lebih bebas dan kreatif dalam gaya bicara, dan bisa pakai plugin tambahan atau tergantung versi yang berlangganan. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama presentasi. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman dan guru. Terima kasih. Oke. Ibu dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 6 pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. AI yang kami gunakan itu adalah Google Earth. Pertama, definisi dari Google Earth yaitu Google Earth adalah aplikasi peta digital yang menampilkan permukaan bumi dalam bentuk 2D dan 3D melalui citra satelit. Data geografis. Setelah itu, Google Earth memproses serta menggabungkan data dengan AI agar hasilnya akurat dan relevan. Ketiga, Google Earth menampilkan output berupa peta interaktif dua dimensi atau tiga dimensi. Setelah itu, kekurangan dan kelebihan Google Earth. Kelebihan Google Earth adalah mampu menampilkan citra bumi secara detail dengan fitur interaktif seperti Street View dan 3D Map, sehingga bermanfaat untuk menunjukkan penelitian hingga eksplorasi virtual.
kalau contohnya sekolah ini SMK Kabupaten Bogor. Mungkin dia akan otomatis dia akan berikan gambar cermin, tapi bukan secara detail, dia kayak 3D gitu, kayak cuma kotak-kotak aja. Gambar seperti ini. Nah, ada teman satu lagi bertanya. Aktif kelompok sana ini. Data citra satelit yang dianalisis AI populer dalam implementasi konsekuensi serius yang bisa terjadi bagi peneliti atau kebijakan publik. Mereka akan salah berkonvokasi. Jadi yang mereka seharusnya cari itu mereka tidak akan menemukan bukan kalau mereka dapatnya lokasi yang lain. Jadi bisa terjadi kesalahpahaman. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Oke, sudah ya. Sekali lagi aplaus buat kelompok yang luar biasa. Oke, tutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Oke. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Oke, ini hasil dari kata kami dari AI ChatGPT. Gambarnya kami buat. Ini termasuk dari AI. Ini dari depan dari AI. Saya akan melakukan dengan sangat baik. Misalnya beberapa bahasa, kemudian mulai jabatan, ini ada cerdas dan bukan dalam semua aspek kehidupan. Pilihan ChatGPT mampu menjawab berbagai pertanyaan siswa. Yang ketiga, tidak punya pemahaman atau emosi sebenarnya. Meskipun jawabannya terdengar manusiawi, ChatGPT tidak benar-benar memiliki konteks seperti manusia. Terima kasih. Dari presentasi teman-teman tadi, kita ambil kesimpulan. Jadi AI itu bagaimana? Nah? Apakah AI yang kita pakai sekarang adalah Nero atau Genera? Nero, kenapa Nero? Karena masih belum sempurna. Seperti pertanyaan teman-teman tadi dari Sharon. Apakah pertanyaan biasa? Ada satu pertanyaan yang cukup bagus. Apakah salah satu AI itu ada kelemahan yang bisa diatasi? Otomatis bilang bisa dengan AI yang lain. Makanya dikatakan, kenapa kita masuk dalam Neo AI? Karena dia masih memiliki kekurangan. Kalau sudah selesai seperti manusia, itu namanya memperbaiki Neo, tapi melakukan apa? Tidak. Oke. Kemudian juga bagaimana prosesnya juga ternyata harus sudah paham. Jadi artinya AI yang kita gunakan itu keuntungannya apa? Nah, yang pertama, mempermudah kita apa? Teman-teman mencari informasi, apalagi membantu ngapain? Menyelesaikan masalah, apalagi? Keuntungan apa tadi? Presentasi tadi. Mudah kan? Membuat gambar.